Huh, huh, huh. Tanpa gangguan apapun, di bawah koleksi lengkap Murong Yu, puluhan ribu bunga naga Phoenix dikumpulkan oleh Murong Yu ke Hetuluoshu dalam waktu singkat. Murong Yu, kau terlalu berlebihan. Pada saat ini, suara penyihir langit yang sedih dan marah terdengar di telinganya. Pada saat yang sama, seorang penyihir yang marah muncul di depan Murong Yu. Pada saat yang sama, Murong Yu juga merasakan kekuatan yang kuat menghalanginya untuk terus mengumpulkan bunga naga Phoenix. Terlebih lagi, ia melihat bunga naga dan Phoenix itu menghilang dengan sangat cepat dan sia-sia. Pada kecepatan ini, tidak perlu beberapa napas bagi bunga naga dan Phoenix ini untuk menghilang. Murong Yu menatap penyihir surgawi dengan jijik, dan pada saat yang sama mempercepat kecepatan mengumpulkan bunga naga Phoenix. Murong Yu, kau baik-baik saja, jangan pergi terlalu jauh. Penyihir langit itu sangat marah, dan pada saat yang sama ia akan menghentikan Murong Yu dengan ekspresi menyakitkan di wajahnya. Meskipun Murong Yu merasa sedikit tidak senang, dia tetap menyingkirkan Hetuluoshu sebelum memalingkan wajahnya. Bunga naga dan Phoenix yang telah dia kumpulkan sekarang sudah cukup. Namun, dia dengan keras mengutuk perilaku picik penyihir surga, kamu benar-benar pelit. Bahkan jika istana iblis surgawi tidak memberikannya kepadaku, bahkan bunga naga Phoenix tidak akan memberiku lebih banyak. Misteri telah terbuka begitu lama, dan banyak bunga naga dan Phoenix telah dipetik, kan? Penyihir itu menatap Murong Yu dengan gigi gatal, dan berkata dengan marah, Murong Yu, berapa banyak bunga naga Phoenix yang telah kamu petik? Puluhan ribu, kan? Apakah kamu tahu berapa banyak bunga naga Phoenix yang telah dipetik? Tidak lebih dari 100 banyak. Kamu ratusan kali lipat dari itu. Dan apakah kamu tahu bagaimana bunga naga dan Phoenix ini terbentuk? Mereka terbentuk menggunakan darahku. Semakin banyak yang kamu petik, semakin banyak kerusakan padaku. Sambil berbicara, penyihir itu menjadi semakin bersemangat. Murong Yu memutar matanya dengan ekspresi terdiam, jika kau tidak memberitahuku, bagaimana aku tahu bahwa ini terbuat dari darahmu? Tapi aku tidak terlalu banyak memetiknya. Ketika dia mengatakan ini, Murong Yu menambahkan dalam hatinya. Satu kalimat, itu hanya 100.000 bunga. Lebih dari 100.000. Jika kau membiarkan penyihir langit mengetahuinya, aku khawatir itu akan segera menjadi liar, kan? Bunga naga Phoenix dibuat oleh penyihir berpakaian hitam, menarik sejumlah besar orang kuat masuk. Dan begitu orang-orang kuat itu jatuh, jiwa mereka akan ditelan oleh penyihir berpakaian hitam. Bantu dia menerobos alam tertinggi sesegera mungkin. Pada saat yang sama, aku juga punya ide untuk menarik Xiao Zi untuk datang. Dia sepertinya tahu apa yang ingin ditanyakan Murong Yu, sang penyihir surgawi menjelaskan. Namun, penyihir surgawi berpakaian hitam telah meninggal, dan bunga naga dan Phoenix masih ada di sana, jadi bunga itu secara alami diwariskan kepada penyihir surgawi berpakaian ungu. Awalnya, Murong Yu ingin bertanya bagaimana penyihir surgawi membentuk bunga naga dan Phoenix. Namun, karena mengira bahwa ini mungkin rahasia penyihir surgawi, bahkan jika dia bertanya kepada pihak lain, dia tidak serta-merta mengatakannya, jadi dia tidak bertanya terlalu banyak. Dia hanya menatap iblis. Dengan lambaian penyihir surgawi, 100 binatang buas dari tingkat orang suci leluhur kekacauan tingkat kelima muncul tidak jauh di depan Murong Yu. Namun, mereka semua dibuat pingsan oleh penyihir surgawi. Benar-benar pelit, mengatakan bahwa 100 adalah 100. Gumam Murong Yu, lalu mengorbankan kitab suci gunung dan laut dan mengumpulkan binatang buas ini. Penyihir surgawi tidak mendengar kata-kata Murong Yu. Baik bunga naga dan Phoenix itu terkait erat dengannya. Jika tidak, itu tidak akan menjadi masalah bahkan jika binatang buas di alam rahasia iblis surgawi dikirim ke Murong Yu. Sekarang aku merindukan Xiao Zi. Jiwa yang kumiliki pada Xiao Zi telah diambil kembali. Dia akan bangun setelah beberapa saat. Penyihir langit berkata dengan lemah, sambil menatap Murong Yu. Artinya jelas, yaitu agar Murong Yu meninggalkan alam rahasia iblis surgawi lebih awal. Xiao Zi seharusnya tidak memiliki masalah dengan keadaan seperti ini. Murong Yu bertanya dengan sedikit khawatir. Apakah Xiao Zi memiliki kekuatan atau apakah dia dapat tumbuh dewasa? Murong Yu tidak terlalu peduli. Yang dia pedulikan adalah keselamatan Xiao Zi. Jangan khawatir, dia akan baik-baik saja. Mungkin di masa depan dia akan menjadi yang tertinggi. Penyihir surgawi menjelaskan, dan kemudian dia melambaikan tangan pada Murong Yu dan merasakan pemandangan berubah di hadapannya, dan kemudian dia menemukan bahwa dia telah muncul di luar alam rahasia iblis surgawi. 1000 tahun telah berlalu. Murong Yu meminta seseorang untuk menanyakannya, dan kemudian dia terkejut menemukan bahwa 1000 tahun telah berlalu sejak dia berada di alam rahasia iblis surgawi. 1000 tahun adalah waktu yang sangat lama bagi manusia. Tetapi bagi orang suci, itu adalah sekejap mata. Oleh karena itu, perburuan terhadap Murong Yu di alam suci tidak hanya tidak memudar karena berlalunya waktu, tetapi sebaliknya, menjadi lebih antusias. Beberapa ahli dari ras suci yang lebih terpencil juga bergegas datang. Ras manusia semakin bersemangat. Di pihak ras manusia, kekuatan utama masih mencari Murong Yu. Namun, Murong Yu tampaknya telah menghilang begitu saja, tidak ada yang tahu di mana dia berada. Mengenai hal ini, Zhen Tianzong sangat marah. Karena Murong Yu belum kembali Liu Da. Murong Yu, terima kasih banyak. Kalau bukan karena kamu,
aku khawatir kita akan jatuh ke alam misterius iblis surgawi. Di kota iblis surgawi, Peng Huamao dan yang lainnya semua berkata kepada Murong Yu dengan rasa terima kasih. Mereka semua tahu bahwa tak lama setelah mereka dibawa ke Hetu Luoshu oleh Murong Yu, yang lainnya diusir. Namun, lebih banyak orang meninggal di alam misterius iblis surgawi. Kalau bukan karena Murong Yu, apalagi bunga naga dan Phoenix, masih menjadi pertanyaan apakah mereka bisa keluar. Auzu.com, ada puluhan bunga naga dan Phoenix, begitu dijual atau ditukar dengan harta karun lainnya, kekuatan Peng Huamao dan yang lainnya pasti akan naik ke tingkat berikutnya. Murong Yu hanya menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan acuh tak acuh, kita semua berteman, ini hanya masalah kenyamanan. Murong Yu sama sekali tidak peduli untuk menyelamatkan mereka, dan dia tidak ingin mereka berterima kasih. Kapten, bukankah kamu mengatakan bahwa ada pil yang bisa aku bantu saring? Apakah sekarang sudah cukup bahan obatnya? Peng Huamao menyeringai, masih ada beberapa hari lagi untuk berkumpul. Kalau begitu, bisakah kalian tinggal di kota ajaib ini selama beberapa hari lagi? Mari kita cari cara untuk mendapatkan bahan-bahan obat itu. Murong Yu mengangguk, lagi pula, dia tidak punya hal penting sekarang. Tidak apa-apa untuk tinggal di sini selama beberapa hari. Murong Yu, ini adalah bunga naga Phoenix yang pantas untukmu dan anjing hitam besar itu. Setelah Murong Yu setuju, Peng Huamao mengeluarkan selusin bunga naga Phoenix dan memberikannya kepada Murong Yu. Alasan mengapa anjing hitam besar itu juga ikut serta, pada kenyataannya, anjing hitam besar itu juga telah mengerahkan banyak upaya. Baiklah, kalau begitu aku akan menerimanya. Murong Yu menerimanya tanpa menolaknya. Jika dia tidak menerimanya, itu akan membuat Peng Huamao dan yang lainnya tidak nyaman. Murong Yu tidak dapat memberitahu mereka bahwa dia telah mendapatkan 100.000 bunga naga dan Phoenix. Apakah dia meremehkan selusin bunga naga dan Phoenix ini? Melihat bawahan Murong Yu, Peng Huamao dan yang lainnya meninggalkan penginapan sambil tersenyum, dan mereka seharusnya pergi untuk menjual bunga naga Phoenix. Setelah Zheng Rou dan yang lainnya pergi, Murong Yu juga memasuki Hetu Luoshu dalam sekejap. Dalam buku Hetu Luo, 100.000 bunga naga dan Phoenix memancarkan semburan aroma aneh, yang memenuhi tanah. Pikiran spiritual Murong Yu menyapu, menutupi semua bunga naga dan Phoenix. 10 bunga naga Phoenix tingkat 9. Murong Yu sedikit mengernyit, dia tidak pernah mengira bahwa ada begitu sedikit bunga naga Phoenix teratas. Melanjutkan statistik, Murong Yu menemukan bahwa sebagian besar bunga naga dan Phoenix ini bermutu rendah. Tidak lebih dari 5.000 bunga yang melampaui tingkat kelima. Ini membuat Murong Yu sedikit tertekan. Namun, yang tidak diketahui oleh Murong Yu adalah bahwa bunga naga dan Phoenix tingkat rendah pun sangat langka. Penyihir langit berkata bahwa bunga yang tersebar tidak mencapai 100, dan Murong Yu sama sekali tidak mempercayainya. Karena tim mereka mendapatkan lusinan bunga. Tentu saja, ini tidak dapat dikesampingkan bahwa gadis iblis berpakaian hitam itu sengaja mendapatkannya untuk memikat mereka agar masuk lebih dalam. Murong Yu memperkirakan bahwa setidaknya ada 200 bunga naga dan Phoenix yang beredar di luar. Secara relatif, bunga naga dan Phoenix yang diperoleh Murong Yu sangat berharga. Terutama bunga naga dan Phoenix tingkat 9 yang sangat berharga. Karena pada saat itu, hanya ada 100 penyihir yang diubah oleh penyihir berpakaian hitam. Namun, Murong Yu mendapatkan 1/10. Perlu dipahami bahwa semakin tinggi tingkat bunga naga dan Phoenix, semakin banyak upaya yang dibutuhkan oleh penyihir langit. Hanya 10 bunga naga dan Phoenix tingkat 9 ini yang membutuhkan lebih banyak darah dan esensi daripada 90.000 bunga naga dan Phoenix lainnya, dan nilainya secara alami jauh lebih tinggi. Yang tidak diketahui oleh Murong Yu adalah ketika dia depresi karena tidak mendapatkan cukup bunga naga Phoenix bermutu tinggi, penyihir surgawi di alam rahasia iblis surgawi bahkan lebih tertekan daripada dia. Karena Murong Yu mendapatkan terlalu banyak bunga naga Phoenix. Jika bukan karena Murong Yu telah menyelamatkannya, dan dia akan menebak bahwa Dao Master urusan neraka, dia takut dia akan menemukan cara untuk meninggalkan alam rahasia iblis surgawi dan merebut bunga naga Phoenix yang diperoleh Murong Yu. Penyihir surgawi yang tertekan itu langsung menutup alam rahasia iblis surgawi. Akibatnya, bahkan Murong Yu tidak dapat mengirim menggunakan transmisi Hetu Luoshu. Ketika alam rahasia iblis surgawi dibuka kembali, itu adalah saat gadis iblis surgawi telah memulihkan basis kultivasinya. Setelah menyelesaikan bunga naga dan Phoenix, Murong Yu tidak segera menjual bunga naga dan Phoenix. Nilai bunga naga dan Phoenix tidak akan menjadi murah karena perubahan zaman, sebaliknya, itu hanya akan menjadi semakin berharga. Segera, Murong Yu mulai mengkonsolidasikan wilayahnya. Beberapa hari berlalu dalam sekejap mata, tetapi Peng Huamao dan yang lainnya tidak kembali. Murong Yu juga tidak merasa aneh dengan ini, lagi pula, butuh banyak waktu bagi mereka untuk menjual bunga naga Phoenix dan membeli bahan obat. Oke, pada hari ini, Murong Yu membuka matanya karena dia mendapati Peng Huamao dan yang lainnya telah tiba. Itu hanya membuatnya sedikit mengernyit, tetapi tampaknya beberapa tamu tak diundang juga mengikuti mereka kembali. Namun, orang-orang itu lebih kuat daripada Peng Huamao dan yang lainnya, karena Peng Huamao dan yang lainnya tidak menyadari bahwa mereka sedang diikuti. Orang-orang ini sekarang dengan senang hati menuju ke arah Murong Yu. Setelah memikirkannya, Murong Yu mengerti.
Pasti Peng Huamao dan yang lainnya terlihat ketika mereka menembak Long Huanghua. Bagaimanapun, bunga naga dan Phoenix terlalu berharga. Selain itu, lebih mudah bagi sebagian orang untuk berpikir jika mereka melakukan banyak tembakan. Haha, Murong Yu, kita sudah mendapatkan semua bahan obatnya. Begitu lampiran itu masuk, pria besar Li Haogan tertawa. Dan Zheng Rou dan yang lainnya juga tersenyum. Bagaimanapun, menemukan semua bahan obat berarti mereka telah melangkah ke ranah Chaos Ancestor Sein. Karena mereka semua percaya pada Murong Yu dan percaya bahwa Murong Yu tidak akan gagal dalam alkimia. Benar saja, masih ada orang. Para ahli yang diam-diam mengikuti Peng Huamao dan yang lainnya tergerak dalam hati mereka, dan rumor pun mulai beredar diam-diam. Aku hanya tidak tahu apakah orang ini memiliki lebih banyak bunga naga Phoenix. Aku harap dia tidak akan mengecewakan kita. Orang ini hanyalah Sein King Puncak. Ketika mereka melihat Murong Yu, orang-orang itu sedikit kecewa. Jika tidak ada lagi, bunuh saja orang-orang ini secara langsung. Seharusnya ada puluhan bunga naga Phoenix pada mereka. Mereka semua berkomunikasi secara rahasia, tanpa peringatan apapun. Faktanya, mereka telah mengikuti Peng Huamao dan yang lainnya selama berhari-hari. Zheng Rou dan yang lainnya tidak pernah menyadarinya, jadi mereka sangat santai. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Murong Yu telah menemukan mereka sejak lama. Murong Yu, haruskah kita mulai memurnikan pil sekarang? Peng Huamao menyerahkan harta karun spasial kepada Murong Yu, yang berisi semua bahan obat yang digunakan untuk memurnikan pil. Dan Zheng Rou tidak sabar untuk bertanya. Masalah ini tidak terburu-buru. Seorang tamu terhormat akan kembali bersama Anda. Anda belum keluar, apakah Anda ingin saya meminta Anda untuk muncul? Kata Murong Yu ringan, lalu melihat beberapa pembangkit tenaga listrik tak tertandingi yang tersembunyi di kegelapan. Murong Yu memiliki kemampuan yang cukup menentang langit, tetapi keberadaan apapun yang memiliki kekuatan, bahkan jika itu tidak terlihat, ia akan melihat cahaya kekuatan di tubuh lawan. Kecuali pihak lain juga menutupi sinar kekuatan ini. Ada banyak orang dengan kemampuan ini di dunia suci. Tetapi itu tidak termasuk mereka yang mengikuti Zheng Rou dan yang lainnya. Selain itu, selain kemampuan ini, Murong Yu juga dapat melihat sisa napas mereka di kehampaan. Di mata Murong Yu, orang-orang ini tidak punya tempat untuk bersembunyi. Mendengar itu, bukan hanya wajah Peng Huamao dan yang lainnya yang berubah, bahkan mereka yang mengikuti mereka pun terkejut. Bahkan Peng Huamao dan leluhur puncak lainnya tidak dapat menemukan mereka, tetapi Murong Yu, orang bijak puncak, telah menemukan mereka. Apakah dia seorang ahli yang tak tertandingi yang telah menekan alam? Atau apakah ada kekuatan yang tak tertandingi di belakangnya? Ketika mereka memikirkan hal ini, hati mereka menjadi dingin. Jadi saat berikutnya, mereka menunjukkan tubuh mereka. Terlepas dari apakah Murong Yu sendiri adalah ahli yang tak tertandingi atau ada ahli yang tak tertandingi di belakangnya, karena mereka telah ditemukan, mereka hanya dapat muncul. Jika tidak, siapa yang tahu apa yang akan terjadi di saat berikutnya? Apakah kau mengikutiku? Ekspresi Peng Huamao berubah jelek. Melihat ketiga orang itu, mata mereka penuh dengan amarah dan kecemburuan. Kemarahan itu karena mereka melacak diri mereka sendiri, dan mereka tidak mengetahuinya. Ketakutan, itu karena mereka bertiga semuanya berada di ranah orang suci leluhur Chaos. Meskipun bakat mereka lumayan, tidak ada dari mereka yang memiliki kemampuan untuk melompati dan membunuh orang. Kekuatan perang suci leluhur puncak tidak lebih dari itu. Dan meskipun dia sendiri memiliki kemampuan untuk melawan leluhur kekacauan tingkat pertama, dia hanya bertarung. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh satu orang. Tetapi sekarang, pihak lain memiliki 3 orang, dan mereka tampaknya bukan leluhur kekacauan yang paling umum. Zheng Rou dan yang lainnya semua bereaksi, dan mereka segera menutup diri, menawarkan artefak suci dan senjata ajaib mereka satu demi satu. Satu persatu saling memandang dengan waspada. Pada saat ini, bahkan orang bodoh pun tahu bahwa mereka sedang diikuti. Mengetahui tujuan pihak lain adalah ke Long Huanghua. Memikirkan hal ini, mereka tidak dapat menahan penyesalannya. Mereka seharusnya tidak menembak terlalu banyak bunga naga dan bunga Phoenix di tempat yang sama. Mereka seharusnya pergi ke tempat yang berbeda untuk menembak. Hanya saja mereka semua sangat ingin mengumpulkan semua bahan obat, dan mereka juga berpikir bahwa orang lain telah mendapatkan sebanyak yang mereka dapatkan. Oleh karena itu, mereka akan ceroboh. Haha, ditemukan olehmu. Semuanya, kami Menara Xingyue mengundang kalian untuk datang dan berkumpul. Aku tidak tahu bagaimana kalian menyukainya. Salah satu yang kuat seperti pemimpin itu samar-samar menyapu Peng Huamao dan yang lainnya, dan akhirnya menatap tubuh Murong Yu. Meskipun Murong Yu hanyalah puncak dari Raja Suci, tetapi nalurinya mengatakan kepadanya bahwa Murong Yu pasti tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Xing Yulu, mendengar kata-kata dari pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi ini, wajah Peng Huamao dan yang lainnya menjadi semakin jelek. Dan Murong Yu sedikit mengernyit. Kekuatan manusia seperti jumlah pasir di Sungai Gangga, tak terhitung jumlahnya. Tetapi Menara Xingyue ini memiliki reputasi yang hebat. Ras manusia hanya memiliki 10 tempat suci, tetapi tidak hanya ada 10 kekuatan puncak yang kedua setelah 10 tempat suci. Dan Menara Xingyue ini adalah yang terbaik di antara kekuatan puncak.
Di alam suci, siapapun yang mendengar tiga kata Xing Yulu akan menyukainya dan membencinya. Itu karena Xing Yulu adalah organisasi pembunuh. Salah satu organisasi pembunuh paling kuat dari umat manusia. Selama ada musuh dan Anda tidak memiliki kemampuan, tetapi jika Anda memiliki cukup sumber daya keuangan, Anda dapat menawarkan hadiah kepada Xing Yulu, dan mereka akan menyelesaikannya untuk Anda. Yang saya benci adalah dia mungkin menjadi sasaran menara Xing Yue. Menurut legenda, para pembunuh menara Xing Yue sangat kuat, dan hampir tidak ada misi yang diterima yang gagal. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, Xing Yulu akan mengabaikan semua biaya sampai lawannya terbunuh. Hati Peng Hua mau hancur, mereka hanya perbaikan biasa. Pada saat ini, ditatap oleh Xing Yulu, akhir mereka mengkhawatirkan. Wajah Zheng Rou, Jiang Wenqian dan yang lainnya juga sangat suram. Jika ada seseorang yang hadir yang tidak takut pada menara Xing Yue, itu adalah Murong Yu. Murong Yu bahkan tidak takut pada tempat suci seperti kuil Zhenwu, dan bahkan menara Xing Yue belaka. Auzu.com oleh karena itu, dia berkata dengan dingin, tidak tertarik. Ekspresi ketiga pembunuh di menara Xing Yue sedikit berubah. Mereka tidak menyangka bahwa mereka telah melaporkan menara Xing Yue, dan Murong Yu tidak berani memberi mereka muka. Ada dua alasan mengapa Murong Yu begitu meremehkan. Salah satunya adalah karena Murong Yu bahkan tidak tahu kengerian menara Xing Yue. Namun, ketiga pembunuh ini tidak menyangka bahwa Murong Yu tidak tahu tentang keberadaan menara Xing Yue. Sampai batas tertentu, menara Xing Yue bahkan lebih terkenal dan menakutkan daripada 10 tempat suci teratas. Lalu, hanya ada satu alasan, Murong Yu memiliki latar belakang yang menakutkan dan sama sekali tidak takut pada menara Xing Yue. Peng Hua Mao dan yang lainnya juga menatap Murong Yu dengan heran. Namun, mereka tiba-tiba menyadarinya. Karena Murong Yu adalah orang suci jiwa dan ahli alkimia yang hebat, bagaimana mungkin dia adalah seorang kultivator biasa? Bisakah seorang jenius seperti itu muncul di antara para kultivator biasa? Dia pasti seorang murid yang dikultivasikan oleh kekuatan besar. Mungkin mereka berasal dari 10 tempat suci teratas. Setelah pikiran ini muncul di hati mereka, Peng Hua Mao dan yang lainnya memiliki secercah harapan di hati mereka. Tidak ada yang ingin mati. Hari ini, kamu harus pergi, dan kamu harus pergi jika tidak. Seorang pembunuh menjadi tidak sabar, melangkah keluar, sosoknya bergetar, berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang di tempat. Dia muncul di depan Murong Yu di antara petir dan api. Kemudian sebuah pukulan dengan cepat jatuh ke arah Murong Yu. Tidak lebih dari leluhur kekacauan tingkat kedua, kau hanya mencari kematian. Alis Murong Yu memancarkan aura pembunuh yang dingin. Dia tidak pernah menjadi orang yang berinisiatif mencari sesuatu. Namun, dia menanggapi mereka yang berinisiatif mengganggunya dengan seragam, hanya membunuh. Ledakan, tembakan pembunuh Xing Yulu terlalu cepat, dan Peng Hua Mao yang gesit dan yang lainnya belum bereaksi. Sebelum beberapa saat berusaha, Peng Hua Mao dan yang lainnya mendengar suara keras yang tumpul, dan pada saat yang sama awan kabut darah pecah berkeping-keping. Akibatnya, ekspresi Peng Hua Mao dan yang lainnya berubah drastis. Mereka mengira Murong Yu dibunuh oleh pembunuh Xing Yulu. Dua pembunuh yang tersisa di menara Xing Yue memeluk dada mereka dan menatap awan kabut darah sambil tersenyum. Bagaimana jika Murong Yu memiliki latar belakang yang kuat? Siapa yang ditakuti oleh orang-orang di menara Xing Yue mereka? Bahkan yang tertinggi berani membunuh mereka. Belum lagi bahwa Murong Yu hanyalah seorang raja suci. Kabut darah dengan cepat menghilang, dan sesosok perlahan muncul kembali di hadapan semua orang. Tidak mungkin, untuk pertama kalinya, dua pembunuh yang tersisa di menara Xing Yue berseru. Karena orang yang muncul di hadapan mereka bukanlah rekan mereka, tetapi Murong Yu. Dengan kata lain, rekan mereka, pembunuh leluhur kekacauan tingkat kedua dibunuh oleh Murong Yu. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Peng Hua Mao dan yang lainnya juga terkejut. Mereka semua hanya tahu bahwa Murong Yu adalah seorang santo jiwa, tetapi mereka tidak tahu bahwa kultivasi Murong Yu begitu mengerikan. Aku benar-benar tidak tahu Taisan. Pikiran ini melintas di hati Peng Hua Mao dan yang lainnya seperti kilat. Semakin lama dia bergaul dengan Murong Yu terus mengejutkan mereka. Sebenarnya, ini adalah proses yang harus dilalui semua teman Murong Yu. Siapa di antara teman-temannya yang awalnya terkejut, lalu mati rasa karena terkejut, hingga kebiasaan itu menjadi wajar. Sekarang, apakah kamu masih mengundang kami ke menara Xing Yue? Tanya Murong Yu ringan, menatap kedua pembunuh menara Xing Yue dengan kaget. Kedua pembunuh Xing Yulu menggelengkan kepala, mereka benar-benar ngeri dengan Murong Yu. Namun segera, mereka bereaksi. Bagaimanapun, mereka semua adalah pembunuh yang kuat, dengan kualitas psikologis yang sangat kuat. Dengan suara bulat, mereka menembak. Satu tembakan adalah gerakan pembunuh terkuat. Coba saja serangan jiwa setelah promosi. Shenluo Mietian, Murong Yu mencibir dan menunjukkan serangan jiwa tipe serangan kelompok. Seberapa mengerikan serangan jiwa bintang 5. Kedua pembunuh tingkat sage leluhur Chaos tingkat kedua ini bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi, dan jiwa mereka telah hancur. Dibunuh seketika, tidak ada kemampuan untuk melawan. Ini adalah kengerian dari orang suci jiwa. Terutama ketika ranah kultivasi Murong Yu mencapai ranah yang lebih tinggi, serangan jiwa bahkan lebih mengerikan. Di alam Raja Suci,
tiga leluhur kekacauan yang kuat terbunuh dengan bersih. Kekuatan ini, kekuatan ini. Tiba-tiba, Peng Huamao sepertinya memikirkan sesuatu. Aku melihatnya menatap Murong Yu dengan ngeri. Murong Yu, kamu seharusnya bukan Murong Yu yang memperoleh klasik gunung dan laut, kan? Kekuatan tempur yang mengerikan, masih seorang orang suci jiwa, masih dengan nama yang sama. Murong Yu merasa sedikit tidak berdaya, dia hanya mengubah penampilannya, namanya tidak berubah. Reaksi orang-orang ini terlalu lambat, bukan? Murong Yu, kau benar-benar Murong Yu di alam rahasia pegunungan dan lautan. Orang yang berani menjadi musuh seluruh dunia. Semua orang menatap Murong Yu dengan penuh semangat. Dan pria besar Li Haogan berjalan ke arah Murong Yu dengan ekspresi penuh semangat, dan menatap Murong Yu dari atas ke bawah, seolah-olah dia ingin melihat melalui Murong Yu. Murong Yu mengangguk, dan pada saat yang sama kembali ke keadaan semula. Semua orang di Zhengrou bahkan lebih bersemangat. Melihat reaksi mereka, Murong Yu sedikit terkejut. Dia sekarang menjadi musuh di dunia, dan bahkan penguasa mungkin menyerangnya. Dengan cara ini, bukankah orang-orang itu seharusnya berada sejauh mungkin darinya? Namun, Zhengrou dan yang lainnya tampaknya sangat senang dengannya, dan mereka tidak takut dipengaruhi oleh Murong Yu. Melihat reaksi Murong Yu, sebelum Murong Yu dapat berbicara, Zhengrou tersenyum dan berkata, Murong Yu, kau masih tidak tahu apa yang dipikirkan orang-orang di alam sucimu tentangmu. Murong Yu menggelengkan kepalanya, dia benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan semua orang tentangnya. Karena orang-orang yang dihubunginya adalah musuh. Satu-satunya yang dimiliki orang-orang itu adalah keserakahan. Aku tidak tahu apa yang mereka pikirkan tentang murid-murid dari pasukan besar. Namun, seperti kami para kultivator biasa atau murid-murid dari pasukan kecil, kami sangat mengagumimu. Karena kau kuat, karena kau berani menjadi musuh dunia, karena kau belum pernah dikalahkan oleh kekuatan. Dapat dikatakan bahwa kau sudah menjadi pahlawan di hati kami. Pahlawan yang hebat, pahlawan. Murong Yu menggelengkan kepalanya, dia benar-benar tidak tahu bahwa semua orang benar-benar menganggapnya sebagai pahlawan. Dia melakukan semua ini bukan karena gengsi yang lemah untuk menang. Faktanya, dia berani menjadi musuh seluruh dunia karena dia tidak ingin mati. Namun, di mata orang luar, ini tidak terjadi. Namun, ini jelas hanya baik untuk Murong Yu, bukan buruk. Perlu dicatat bahwa berbagai kekuatan di alam suci seperti pasir di Sungai Gangga. Namun, yang paling banyak adalah perbaikan biasa. Jika Murong Yu diyakinkan oleh para kultivator biasa ini, maka itu hanya akan menguntungkannya tetapi tidak merugikan. Murong Yu, jika kau berteriak sekarang, pasti akan ada banyak orang suci yang bergabung dengan kekuatanmu. Peng Huamao berkata sambil tersenyum. Sekarang, banyak orang telah menjadi penggemar Murong Yu. Harus dipahami bahwa banyak dari orang-orang ini juga ada di tingkat kejeniusan yang tak tertandingi. Jika sekte suci terbuka untuk merekrut murid, pasti akan ada banyak orang kuat yang bergabung. Namun, kesetiaan orang-orang ini belum diuji, dan kemudian mereka menyembah Murong Yu. Begitu Murong Yu kehilangan kekuasaan, pemujaan mereka terhadap Murong Yu tidak akan begitu kuat. Bahkan tidak lagi menyembah Murong Yu. Oleh karena itu, untuk sementara waktu, Murong Yu tidak akan merekrut murid-murid Sheng Tsung. Lagi pula, ada banyak orang yang telah naik dari alam dewa. Yang terpenting adalah mereka adalah pusat mutlak Murong Yu. Kekuatan yang buruk bukanlah masalah, selama Murong Yu memiliki cukup sumber daya, kekuatan murid-murid Sheng Tsung akan meningkat dengan cepat. Murong Yu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lupakan saja ini, untuk saat ini saja. Ngomong-ngomong, pil apa yang ingin kamu saring? Pil suci 6 matahari Suanyuan. Peng Huamao berkata dengan suara yang dalam. Kilatan cahaya melintas di mata Murong Yu. Dia juga pernah mendengar tentang pil ini, dan dia telah mencarinya. Hanya saja saya belum menemukan obat atau resep semacam ini. Itu adalah jenis pil yang sangat dia butuhkan sekarang. Pil ini tidak memiliki efek. Fungsinya hanya untuk meningkatkan pemahaman para leluhur. Meningkatkan peluang leluhur puncak untuk menerobos ke leluhur kekacauan. Selama ada banyak pil suci 6 matahari Suanyuan, tidak ada alam yang tidak dapat ditembus. Tentu saja, orang biasa tidak dapat menyerang alam dengan santai, dan begitu mereka gagal, itu akan sangat merugikan mereka. Oleh karena itu, kebanyakan orang memilih untuk menyerang alam setelah mencapai puncak dalam segala aspek. Setelah gagal, butuh waktu yang sangat lama untuk memulihkan alam ke puncaknya. Dan setiap kali Anda gagal, peluang untuk menerobos alam semakin kecil. Ini adalah pil. Sambil berbicara, Peng Huamao menyerahkan selembar batu giok kepada Murong Yu. Sekarang, dia telah memberikan semua bahan obat dan pil obat kepada Murong Yu tanpa permintaan apapun. Jika itu orang lain, mereka mungkin tidak begitu murah hati, dan mereka pasti membutuhkan pihak lain untuk menyiapkan sesuatu untuk mengingkari janji mereka. Kalau tidak, siapa yang bisa menjamin bahwa pihak lain akan lolos dengan dua hal ini lebih awal? Tetapi mereka percaya pada Murong Yu, bukan hanya karena mereka telah mendengar tentang Murong Yu sejak lama. Lebih karena waktu yang dihabiskan bersama Murong Yu. Setelah melirik sekilas ke arah slip giok, Murong Yu menyadari bahwa tidak sulit untuk memurnikan pil ini, tetapi sangat merepotkan. Dan selama salah satu langkah salah, maka alkimia akan gagal. Namun baginya,
Sang Sein Pil, itu sama sekali bukan apa-apa. Terlebih lagi, bahkan jika dia tidak berhasil dalam pemurnian, bukankah masih ada tripod yin dan yang langit dan bumi? Auzu.com melihat ekspresi di wajah Murong Yu, Zheng Rou dan yang lainnya menghela napas lega. Mereka benar-benar takut bahwa Murong Yu tidak dapat memurnikan pil ini. Dan pil ini adalah satu-satunya harapan mereka untuk menerobos ke Sein Chaos Primordial. Dan jika bahkan Murong Yu, master alkimia yang hebat, tidak dapat melakukannya, lalu kemana mereka pergi untuk menemukan alkemis yang lebih kuat? Sebenarnya, jika kita memberitahu mereka bahwa Murong Yu bukan hanya seorang ahli alkimia yang hebat, tetapi seorang ahli alkimia, saya bertanya-tanya apakah mereka akan mengkhawatirkannya. Meskipun Murong Yu telah memurnikan pil 95% dalam pertemuan alkimia di kuil Zhenwu pada awalnya, ia mencapai ranah orang bijak pil. Namun, berita itu diblokir dan hanya beredar di antara kekuatan besar, dan Peng Huamao dan yang lainnya tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Pil ini sangat sederhana dan dapat segera disempurnakan. Saya yakin Anda akan segera dapat menerobos ke ranah kekacauan primordial. Murong Yu menatap Peng Huamao dan yang lainnya dan berkata sambil tersenyum. Wajah Peng Huamao menunjukkan sedikit kekhawatiran saat ini. Murong Yu, Xingyulu bukan hanya kekuatan puncak, tetapi juga salah satu organisasi pembunuh teratas. Saya yakin mereka akan segera datang. Meskipun Peng Huamao tidak mengatakannya secara eksplisit, semua orang yang hadir tahu apa yang dimaksudnya. Dia khawatir tentang balas dendam dari orang-orang Xingyulu. Mengenai kekuatan Murong Yu, semuanya hanya dibangun di alam rahasia pegunungan dan lautan. Di kota Tianma, Murong Yu tidak memiliki kelebihan apapun. Ini berarti niat Murong Yu untuk meninggalkan kota iblis surgawi sesegera mungkin. Tatapan mata Murong Yu menyapu wajah Peng Huamao dan yang lainnya. Saya menemukan bahwa mereka semua khawatir, dan mata mereka penuh dengan ketulusan. Mereka tidak akan membujuk Murong Yu untuk meninggalkan kota iblis karena mereka khawatir bahwa Murong Yu akan terbunuh dan tidak ada yang akan memurnikan pil untuk mereka, tetapi mereka benar-benar khawatir tentang keselamatan Murong Yu. Apakah menurutmu aku benar-benar berani menjadi musuh seluruh dunia hanya dengan mengandalkan alam rahasia pegunungan dan lautan? Kata Murong Yu ringan, dan kemudian menghilang di tempat setelah mengguncang sosoknya. Murong Yu benar-benar kuat, tidak munafik, juga tidak sok. Dia awalnya meremehkan berteman dengan kita di posisinya, tetapi dia tidak bermaksud menjadi lebih unggul. Peng Huamao dan yang lainnya bertekad. Tentu saja, Murong Yu tidak akan menjadi orang bodoh. Dia berani tinggal di sini, tentu saja dia yakin. Kapten, bukankah Murong Yu memiliki kekuatan Sekte Sein? Kami selalu bergabung dengan kekuatan itu. Itu karena kami tidak dapat memahami beberapa orang menjijikkan dari kekuatan itu. Tetapi saya mendengar bahwa kekuatan Murong Yu berbeda dari kekuatan lain. Tidak ada situasi di mana orang tua menekan pendatang baru. Selama mereka layak dilatih dan cukup setia, Murong Yu akan fokus pada pelatihan. Jiang Wenqian, yang selalu acuh tak acuh, tiba-tiba berkata. Peng Huamao dan 7 orang lainnya semua memandang Jiang Wenqian, dan mereka semua tergerak dalam hati mereka. Saudari Huaqian, maksudmu, kami ingin bergabung dengan Sekte Sein. Zheng Rou bertanya dengan lugas. Bukankah Sekte Sein adalah kekuatan ideal kita? Jika kalian ingin bergabung dengan Sekte Sein, akulah yang pertama setuju. Pria besar Li Hao tersenyum, tetapi ekspresinya sangat tegas. Bagaimana menurutmu? Peng Huamao dan yang lainnya melihat ke arah pemain lainnya. Anggota tim itu juga menyampaikan pendapat mereka satu demi satu, dan mereka semua memutuskan untuk bergabung dengan Sekte Sein. Belum lagi mereka sedang berdiskusi tentang bergabung dengan Sekte Sein, tetapi di sisi lain, Murong Yu sudah mulai memurnikan alkimia. Pil suci 6 matahari Xuanyuan adalah obat yang sangat canggih. Pada prinsipnya, Murong Yu tidak dapat dimurnikan, bahkan jika dia adalah seorang bijak pil. Memurnikan pil membutuhkan dukungan kekuatannya sendiri di samping kemampuannya untuk memurnikan pil. Jika tidak, begitu kekuatannya tidak cukup, Anda tidak dapat lagi memurnikan alkimia. Secara alami, alkimia akan gagal. Namun, meskipun Murong Yu hanya puncak dari Raja Sein, kekuatan dan kekuatan tempurnya sebanding dengan leluhur kekacauan primordial umum. Memurnikan pil suci 6 matahari Xuanyuan secara alami tidak memiliki tekanan apapun. Oleh karena itu, setelah setengah hari, pil suci 6 matahari Xuanyuan pertama dirilis. Namun, Murong Yu sedikit tidak puas. Karena kecocokan pil-pil ini terlalu rendah, meskipun semuanya mencapai 90% kecocokan, tidak ada satupun yang mencapai 95%. Selanjutnya, Murong Yu terus memurnikan alkimia. Namun, setelah ia selesai memurnikan semua bahan obat, ada beberapa pil yang memiliki kecocokan 95%. Rata-rata, masing-masing Peng Huamao hanya memiliki beberapa pil esensi mendalam 6 matahari, dengan kecocokan 95%. Ini bukan karena level alkimia Murong Yu telah turun, tetapi sebenarnya itu karena pil suci esensi mendalam 6 matahari terlalu maju dan ranah Murong Yu sendiri terlalu rendah. Butuh waktu 8 hari bagi Murong Yu untuk memurnikan 10 pil. Pada hari ini, Murong Yu muncul lagi di Peng Huamao dan yang lainnya. Untuk pertama kalinya, Peng Huamao dan yang lainnya fokus pada wajah Murong Yu. Namun,
Yang mengecewakan mereka adalah ekspresi Murong Yu datar, dan ia tidak dapat mengatakan apakah alkimia itu berhasil atau gagal. Oleh karena itu, mereka sedikit gelisah. Jika Murong Yu gagal memurnikan alkimia, jangan lakukan ini, apakah kamu meragukan kemampuan alkimiaku? Murong Yu tertawa. Mendengar ini, Peng Huamao dan yang lainnya menunjukkan kegembiraan di wajah mereka. Pada saat yang sama, Murong Yu melambaikan tangannya dan 10 botol giok terbang ke arah mereka. Adapun bagaimana mereka mendistribusikan pil ini, itu urusan mereka. Murong Yu tidak memenuhi syarat untuk mendistribusikan pil ini. Ini adalah pil 95%. Tiba-tiba, pria besar Li Haogan berseru, dengan warna yang luar biasa di wajahnya. Mendengar perkataan Li Haoqian, Peng Huamao dan yang lainnya terkejut, lalu mereka juga menemukan beberapa pil dengan kecocokan 95% di dalam botol di tangan mereka. Murong Yu telah memurnikan 10 botol pil, dan setiap botol pil berisi 100 pil. Di antara 100 pil ini, ada 6 atau 7 pil-pil suci 6 yang suanyuan dengan tingkat kecocokan 95%. Peng Huamao dan yang lainnya terkejut. Mereka semua tahu bahwa hanya dengan mengandalkan 95% obat ini, nilainya telah jauh melampaui semua bahan obat yang mereka dapatkan. Jika mereka menjual pil ini, nilainya mungkin tidak sebanding dengan bunga naga Phoenix, tetapi mereka pasti dapat menjamin bahwa mereka akan hidup dengan baik dalam waktu singkat. Murong Yu dapat menyembunyikan pil ini dengan tingkat kecocokan yang begitu tinggi dan tidak akan memberikannya kepada mereka. Bahkan jika mereka melakukan itu, mereka tidak akan mengetahuinya. Tetapi Murong Yu tidak melakukan itu. Oleh karena itu, Peng Huamao dan yang lainnya bahkan lebih bersyukur. Bergabung dengan Seng Song, ide untuk mengikuti Murong Yu menjadi semakin kuat. Murong Yu, terima kasih. 1000 kata tidak dapat mengungkapkan rasa terima kasih mereka, jadi Peng Huamao dan yang lainnya hanya mengucapkan terima kasih. Murong Yu melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, ini adalah apa yang pantas Anda dapatkan. Bagaimanapun, saya memiliki banyak manfaat. Pil ini adalah apa yang selalu saya harapkan. Sambil berbicara, Murong Yu mengembalikan slip giok yang mencatat pil itu kepada Peng Huamao. Tetapi pil itu ditolak oleh Peng Huamao dan yang lainnya. Jika pil ini dijual, harganya juga akan sangat tinggi. Tetapi Peng Huamao dan yang lainnya merasa bahwa Murong Yu telah terlalu banyak membantu mereka, dan mereka juga ingin bergabung dengan Sekte Sein. Anggap saja ini sebagai upacara pertemuan mereka. Murong Yu juga tidak munafik, meskipun dia telah mengendalikan pil itu. Tetapi saya tidak ingin pil ini menyebar. Lebih baik mengendalikan hal semacam ini di tangan Anda sendiri. Jadi, dia mendesak Peng Huamao dan yang lainnya untuk memulai terobosan. Peng Huamao dan yang lainnya tidak tahan untuk waktu yang lama, dan mereka menemukan sebuah ruangan satu persatu dan mulai menerobos. Dan Murong Yu bertugas sebagai penjaga mereka. Namun, yang mengejutkan Murong Yu adalah bahwa sudah hampir 10 hari, mengapa para pembunuh di Menara Xingyue masih tidak berperilaku. Xingyue bukan hanya organisasi pembunuh yang mengganggu, tetapi juga merupakan kekuatan yang harus dilaporkan. Mereka selalu menjadi satu-satunya yang membunuh orang lain, dan tidak ada orang lain yang membunuh mereka. Begitu seorang pembunuh terbunuh, maka yang kuat dari Xingyue akan dikirim dalam jumlah besar sampai balas dendam dilakukan. Beberapa hari berlalu, dan Peng Huamao dan yang lainnya telah melahap banyak pil suci asal mendalam 6 matahari. Namun, yang membuat Murong Yu tidak berdaya adalah bahwa masing-masing dari orang-orang ini hanya selangkah lagi dari alam leluhur yang kacau, tetapi orang ini masih tidak bisa keluar. Namun, Murong Yu juga tidak terburu-buru. Orang-orang ini tidak hanya memiliki 100 pil suci Suanyuan yang 6 yang, tetapi juga beberapa pil yang mencapai 95% kecocokan. Jika mereka telah menelan semua pil ini dan belum membuat terobosan, maka mereka benar-benar tidak memiliki kesempatan untuk menjadi pembangkit tenaga listrik di tingkat orang suci leluhur chaos. Buruk. Beberapa hari kemudian, Peng Huamao, yang sedang membuat terobosan, diam-diam berteriak bahwa dia tidak baik. Menurut keadaan normal, dia dapat menerobos alam paling lama hanya dalam 3 hari. Namun, sekarang dia tiba-tiba menemukan bahwa kekuatan yang dia butuhkan untuk menerobos telah melampaui harapannya. Dengan kata lain, pilnya saat ini untuk mengisi ulang kekuatannya tidak cukup. Bahkan dia telah memakan semua harta karun seperti pil yang dapat mengisi ulang kekuatannya, tetapi dia masih tidak memiliki cukup kekuatan untuk mendukung terobosannya. Apakah terobosan ini akan gagal? Peng Huamao merasa sedikit tidak nyaman. Jika terobosan ini gagal, dia tidak akan dapat terus mencapai alam untuk waktu yang lama. Selain itu, kekuatan yang dibutuhkan untuk terobosan berikutnya bahkan lebih besar. Dia sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk mengumpulkan begitu banyak ramuan atau urat suci untuk mengisi ulang kekuatannya. Orang ini, bukankah kekuatannya cukup? Murong Yu telah mengamati beberapa dari mereka sepanjang waktu. Tentu saja, dia juga menemukan rasa malu Peng Huamao. Jadi, dengan lambaian tangannya yang besar, urat suci kelas 1 muncul dari udara tipis di depan Peng Huamao. Kapten, jangan katakan apapun terima kasih, cepatlah dan buat terobosan. Setelah mengatakan ini, Murong Yu melambaikan tangannya lagi dan lagi. Akibatnya, Zheng Rou, Jiang Wenqian dan yang lainnya semuanya muncul dengan urat suci kelas 1.
Bukannya Murong Yu tidak ingin memberi mereka urat suci tingkat tinggi, tetapi mereka sama sekali tidak membutuhkan urat suci tingkat tinggi seperti itu. Urat suci kelas 1 ini sudah cukup. Semua orang tiba-tiba terkejut. Meskipun mereka belum menghabiskan semua pil dan harta pengisian seperti Peng Huamao, mereka hampir sampai di sana. Namun, mereka tidak menghargai Murong Yu, tetapi menekan rasa terima kasih ini ke lubuk hati mereka dan membuat terobosan dengan seluruh kekuatan mereka. Ledakan. Sehari kemudian, dengan dukungan kekuatan Seng Mai, Peng Huamao akhirnya berhasil menerobos dan mencapai alam mengerikan dari orang suci leluhur kekacauan. Sementara itu, aura yang sangat besar dan sangat kuat terpancar darinya, keluar dari ruangan tempat dia berada, naik ke langit, dan menyelimuti seluruh area. Seseorang telah menerobos ke alam orang suci leluhur kekacauan. Visi langit dan bumi yang disebabkan oleh terobosan itu segera menarik perhatian beberapa orang. Namun, orang-orang itu hanya melihat sisi ini dari kejauhan. Auzu.com. Ada banyak ahli di ranah Chaos Ancestor Saint di Sky Demon City, dan Chaos Ancestor Saint yang baru saja menerobos tidak akan dianggap oleh mereka sama sekali. Kekuatan Peng Huamao belum menyatu, dan seseorang telah menerobos. Kali ini terobosan itu ternyata adalah Zheng Rou yang tampak lemah dan lemah. Setelah Zheng Rou, Jiang Wenqian dan Li Haoqian. Hampir beberapa hari, dan seseorang terus-menerus menerobos ke ranah Chaos Ancestor Saint. Tidak ada apa-apanya untuk menerobos ke Primordial Chaos Sage sendirian. Ada begitu banyak orang suci di dunia suci, dan adalah normal bagi seseorang untuk menerobos ke Primal Chaos Sage sesekali. Namun, benar-benar tidak normal bahwa satu orang menerobos ke Chaos Ancestor setelah beberapa hari. Dalam waktu kurang dari sebulan, ada 8 orang di tempat yang sama yang menerobos ke ranah Primordial Chaos. Ini jelas bukan kebetulan, tetapi orang-orang itu pasti memiliki metode atau pil untuk menerobos ke Primordial Chaos. Oleh karena itu, pada hari-hari ini, di luar tempat Murong Yu dan yang lainnya berada telah dikelilingi oleh banyak orang. Di antara mereka ada beberapa kekuatan puncak dan bahkan murid dari Tanah Suci. Bahkan jika itu adalah Tanah Suci, mereka tidak mungkin menginginkan leluhur puncak untuk menerobos ke alam leluhur kekacauan. Mungkin, jika hanya sedikit, tidak ada masalah sama sekali, tetapi jika sejumlah besar terobosan dilakukan, tidak ada kekuatan di seluruh alam suci yang dapat melakukannya. Dan jika Peng Huamao dan yang lainnya memiliki metode atau pil semacam itu, mereka juga akan menginginkannya. Kekuatan mana yang tidak ingin kekuatannya sendiri menjadi lebih kuat? Yang terbaik adalah menyatukan alam suci. Namun, meskipun orang-orang ini semua memiliki ide yang sama, tidak ada yang berani memaksakannya. Siapa yang tahu apakah ada pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi di belakang Peng Huamao dan yang lainnya? Jika dia bergegas masuk dengan gegabah, dia mungkin bahkan tidak tahu bagaimana dia mati pada akhirnya. Takut, bagaimana situasinya? Setelah Peng Huamao dan yang lainnya mengkonsolidasikan keadaan mereka saat ini, mereka meninggalkan ruangan. Namun, ketika mereka melihat 3 orang suci di luar, wajah mereka berubah. Tidak perlu jawaban dari Murong Yu, mereka semua tahu mengapa orang-orang itu ada di sekitar sini. Itu pasti karena mereka terus-menerus melakukan terobosan. Awalnya, mereka sedikit gugup. Meskipun mereka semua adalah leluhur Chaos, ada banyak orang di luar sana yang lebih kuat dari mereka. Selain itu, yang paling menakutkan adalah kekuatan di belakang mereka. Para kultivator biasa ini sama sekali tidak dapat bersaing dengan mereka. Namun, ketika mereka melihat wajah tenang Murong Yu, mereka menghela napas lega. Murong Yu, tidak, Holy Lord. Terima kasih atas pemenuhanmu. 8 Peng Huamao mendatangi wajah Murong Yu dan memberi hormat kepada Murong Yu bersama-sama, mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Jika bukan karena Murong Yu, masih belum diketahui apakah mereka dapat menerobos ke ranah kekacauan primordial. Dapat dikatakan bahwa Murong Yu telah melakukan semuanya sejak lama. Murong Yu melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, dia benar-benar tidak berpikir ada apa-apa tentang ini. Dia datang untuk membantu karena dia mengagumi Peng Huamao dan yang lainnya. Kalau tidak, jika itu orang lain, bahkan jika Anda bertanya kepadanya, dia tidak akan bergerak. Tuan Suci, kita telah membahasnya sebelumnya, dan kita semua bermaksud untuk bergabung dengan Sekte Suci. Saya tidak mengenal Tuan Suci. Baiklah, Murong Yu tertawa, dia bertanya-tanya bagaimana cara meminta mereka untuk bergabung dengan Sekte Suci. Karakter 8 orang ini sama sekali tidak ada yang perlu dikatakan, dan mereka masih leluhur yang kacau. Bergabung dengan Sekte Suci bagus untuk Sekte Suci. Seketika, Peng Huamao dan yang lainnya sangat gembira dan bergegas menemui Murong Yu. Namun, sebelum mereka membungkuk, cahaya pedang yang mengerikan merobek kekosongan dari langit yang jauh, dan akhirnya mengenai rumah tempat mereka berada. Setelah suara keras itu, rumah tempat 9 orang Murong Yu berada langsung hancur oleh cahaya pedang dan berubah menjadi bubuk. Dan Murong Yu juga terekspos ke pandangan semua orang di luar. Tidak ada orang hebat, ambillah. Melihat bahwa ruangan itu mudah hancur, banyak orang kuat di luar segera bereaksi. Segera, mereka mengulurkan tangan besar mereka satu persatu, dan menangkap Peng Huamao dan yang lainnya dengan keras. Bagaimana dengan Murong Yu? Tetapi tidak ada yang menangkapnya, itu karena ranah Murong Yu terlalu rendah dan tidak sepadan dengan tembakan mereka. Dan mereka semua tahu bahwa dengan ranah Murong Yu,
mereka tidak dapat menahan akibat dari kekuatan yang mereka tembakkan, dan mereka akan terkejut sampai mati. Tiba-tiba, seperti aliran deras yang mengepul, dan seperti lautan badai, kekuatan yang mengerikan itu menghancurkan dunia, menyelimuti seluruh kota Tianma, dan ditangkap dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Wajah Peng Huamao dan yang lainnya langsung berubah pucat dan tak berdarah, dan hati mereka diselimuti oleh napas kematian yang kuat dan tak tertandingi. Memang benar bahwa mereka semua telah mencapai ranah Chaos Ancestral Saint. Namun, orang-orang yang menembak memiliki ranah yang jauh lebih tinggi daripada mereka. Selain itu, ada terlalu banyak orang yang menembak, dan setelah satu putaran serangan, mereka akan terbunuh, dan tidak ada cara untuk melawan. Badai jiwa, tepat ketika Peng Huamao dan yang lainnya berpikir bahwa mereka pasti akan mati, Murong Yu berteriak dingin. Puff, puff, puff. Sebelum suara Murong Yu jatuh, para orang suci yang berada di dekat mereka, yang melayang di atas langit, jatuh dalam jumlah besar dari langit. Tidak ada suara. Pada saat ini, seorang pria kuat merasa ngeri saat mengetahui bahwa jiwa orang-orang ini telah hancur. Dengan satu pukulan, jiwa itu hancur, dan di antara orang-orang ini, bahkan ada pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi di ranah orang suci leluhur Chaos. Hanya dalam sekejap, puluhan ribu orang kuat telah jatuh. Hampir menempati 2/5 dari area sekitarnya. Selama periode waktu ini, semakin banyak orang telah berkumpul, dan jumlah ini tidak tinggi. Serangan jiwa. Pada saat ini, bahkan orang-orang idiot sudah tahu mengapa orang-orang itu terbunuh. Dikombinasikan dengan suara yang mereka dengar sebelumnya sedingin badai jiwa es 10.000 tahun. Mereka bahkan tidak tahu bahwa ini adalah tangan Murong Yu. Murong Yu adalah orang suci jiwa, dan juga orang suci jiwa yang menakutkan. Untuk sementara waktu, semua orang suci yang menyerang Peng Huamao dan yang lainnya berhenti sejenak. Mereka semua menatap Murong Yu dengan mata yang sangat ngeri, dengan ekspresi cemburu yang dalam di mata mereka. Peng Huamao dan yang lainnya menatap Murong Yu dengan gembira. Namun, ada juga sedikit keterkejutan dalam kegembiraan itu. Meskipun mereka semua tahu bahwa Murong Yu kuat, Murong Yu masih terlalu kuat, di luar dugaan mereka. Itu benar, Murong Yu lah yang baru saja menembak dan membunuh puluhan ribu orang suci. Soulstorm adalah keterampilan serangan kelompok lain yang secara otomatis dipahami oleh jiwa Murong Yu setelah menerobos ke tingkat bintang 5. Mengikuti Soul Slash, Soul Fist, dan Shen Luo Mietian, keterampilan tempur serangan jiwa keempat milik Murong Yu. Selain itu, jangkauan serangan, Soulstorm, lebih besar daripada Shen Luo Mietian, dan kekuatan serangannya lebih kuat. Namun, kekuatan jiwa yang dikonsumsi jauh lebih besar daripada Shen Luo Mietian. Namun, dengan kekuatan jiwa dari kumpulan jiwa Murong Yu saat ini yang berukuran 20 juta mil, ia dapat mendukung penggunaan badai jiwanya secara terus-menerus selama puluhan ribu kali atau bahkan lebih. Kalian berani sekali, beraninya kalian menyerangku, Murong Yu. Aku tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Murong Yu melangkah maju dan melayang ke udara, menatap orang-orang di depannya dengan acuh tak acuh. Pada saat yang sama, penampilannya juga berubah ke penampilan aslinya. Murong Yu, ternyata itu adalah Murong Yu. Awalnya, orang-orang itu tercengang oleh serangan jiwa mengerikan milik Murong Yu. Setelah mengetahui identitas Murong Yu saat ini, seseorang segera mundur. Mereka sama sekali tidak berani menjadi musuh Murong Yu. Sekarang kekuatan Murong Yu dapat dengan mudah membunuh bahkan Saint Primordial Chaos, dan yang paling penting adalah ada 1000 binatang buas yang kuat di dalam buku gunung dan lautan milik Murong Yu. Tidak seorang pun dari mereka tahu bahwa 1500 binatang buas milik Murong Yu telah dibombardir dan dibunuh oleh penyihir berpakaian hitam, dan sekarang hanya ada 100 binatang buas. Ancaman bagi mereka tidak sebesar sebelumnya. Jangan takut, semuanya. Meskipun Murong Yu kuat, dia hanya satu orang. Selain itu, dia tidak ada dalam kitab suci gunung dan laut sekarang. Seberapa kuat dia lawan kita, dan dia pasti memiliki banyak bunga naga dan phoenix di tubuhnya. Dan, dia masih merupakan benda langit yang kacau. Selama kita membunuhnya, kita mungkin tidak dapat merebut tubuh fisiknya, tetapi bahkan jika kita mendapatkan bunga naga dan phoenix dan harta lainnya, kita akan mendapatkannya. Tepat ketika semua orang mundur dan tidak berani menjadi musuh Murong Yu, sebuah suara menyihir tiba-tiba keluar dari kerumunan. Mendengar itu, banyak orang segera berhenti dan terus mundur. Mereka semua menatap Murong Yu dengan niat jahat. Murong Yu mencibir dalam hatinya, badai jiwa mengunci orang kuat itu dan mencekiknya dengan cepat. Sebelum suara itu jatuh, orang kuat yang berbicara sebelumnya menjerit, dan jiwanya langsung musnah. Bahkan orang-orang di sekitarnya dalam radius beberapa mil terkena ikan kolam dan terbunuh dalam satu gerakan. Kekuatan badai jiwa benar-benar mengerikan. Selain itu, jangkauannya ditekan oleh Murong Yu, dan kekuatannya puluhan atau ratusan kali lebih kuat daripada saat pertama kali digunakan. Meskipun orang-orang itu merasakan bahaya, mereka tidak punya waktu untuk bereaksi. Melihat pemandangan ini, banyak orang mundur dengan Swiss meninggalkan Murong Yu jauh. Mata yang menatap Murong Yu satu persatu penuh dengan kengerian. Namun, ada banyak orang yang perlahan-lahan muncul. Alam terendah dari orang-orang ini adalah tingkat Saint leluhur Chaos. Dan ada leluhur kekacauan tingkat menengah.
Saya percaya bahwa segera, bahkan leluhur kekacauan tingkat tinggi akan muncul. Namun, tidak banyak leluhur kekacauan tingkat tinggi di dunia suci. Dan bahkan tidak ada satupun di kota setan langit. Justru karena inilah Murong Yu berani membunuh di sini. Kalau tidak, dia pasti sudah meninggalkan kota iblis sejak lama. Cepat, kirim berita tentang kemunculan Murong Yu di kota iblis langit kembali ke seni bela diri. Biarkan seni bela diri mengirim ahli leluhur chaos tingkat tinggi untuk mengalahkannya pagi ini. Cepat, pada saat ini, orang-orang dari pasukan yang tak terhitung jumlahnya mulai mengirim berita bahwa Murong Yu muncul di kota iblis kembali ke pasukan mereka. Saya percaya bahwa segera, akan ada leluhur chaos tingkat tinggi. Murong Yu, matilah untukku. Pada saat ini, suara samar tiba-tiba terdengar di dunia ini. Segera, cahaya pedang melesat dengan ganas dari kehampaan tidak jauh di depan Murong Yu, berubah menjadi kilatan petir, dan menebas kepala Murong Yu dengan kekuatan secepat kilat. Auzu.com Astaga, Murong Yu sama sekali tidak sempat bereaksi, kepalanya sudah hancur oleh cahaya pedang. Kemudian seluruh tubuhnya hancur berkeping-keping. Namun, tidak ada kabut berdarah. Orang yang melepaskan tembakan dan orang-orang di sekitar mereka semua merasa sedikit tercengang, mereka tidak akan pernah menyangka bahwa Murong Yu terbunuh dengan cara seperti ini. Jika semudah itu, di mana dia bisa hidup sampai hari ini? Benar saja, ketika Murong Yu diledakkan, tiba-tiba muncul Murong Yu yang lain tidak jauh dari Murong Yu yang asli. Murong Yu, yang telah diledakkan sebelumnya tidak lebih dari bayangan sisa dari Murong Yu. Pembunuh di Menara Xingyue, tidakkah ada yang memberitahu Anda, Tuan Muda Anda, saya adalah leluhur ruang bermain. Anda membuat kapak di pintu kelas, Anda tahu. Murong Yu mencibir dengan jijik di wajahnya. Memang benar bahwa kemampuan tak terlihat dari para pembunuh Menara Xingyue sangat kuat, dan tidak mudah bagi orang yang lebih tinggi dari alam mereka untuk menemukan mereka. Namun, semua ini tidak terlihat di depan Murong Yu. Sebenarnya, Murong Yu sudah melihat para pembunuh Menara Xingyue mengintai di kehampaan, siap membunuhnya dengan satu pukulan. Terlebih lagi, Murong Yu yakin bahwa yang pertama menyerang pasti juga para pembunuh dari Xingyulu. Namun, yang membuat Murong Yu sedikit bingung adalah, mengapa orang-orang ini menyerang diri mereka sendiri secara terbuka alih-alih memilih untuk membunuh. Bukankah pembunuh saat ini populer untuk pembunuhan, tetapi pembunuh yang populer? Namun, Murong Yu tidak meremehkan orang-orang ini, dia merasakan bahaya dari para pembunuh ini. Dengan kata lain, beberapa dari para pembunuh ini mungkin membunuhnya. Oleh karena itu, dia selalu waspada terhadap para pembunuh dari Xingyulu ini, dia tidak ingin selokan itu terbalik. Oleh karena itu, pada saat yang sama ketika pembunuh dari Xingyulu mengambil tindakan, Murong Yu telah menghindarinya. Hanya karena dialah dia dapat menghindari bersikap santai dan bebas. Jika digantikan oleh leluhur kekacauan tingkat pertama atau bahkan tingkat kedua lainnya, dia pasti sudah dibunuh oleh pembunuh itu sejak lama. Mendengar perkataan Murong Yu, pembunuh Menara Xingyue yang menembak tadi menjadi geram. Salah satunya karena tembakannya meleset, yang lainnya karena ia meremehkan Menara Xingyue. Berbicara tentang kemampuan menyembunyikan sosok, kekuatan mana di dunia suci yang dapat dibandingkan dengan Menara Xingyue. Alhasil, pembunuh itu menembak lagi. Cahaya pedang yang menyilaukan muncul dari udara tipis, sekali lagi menghancurkan Murong Yu menjadi berkeping-keping. Namun, yang terpotong-potong itu tetap saja hanya bayangan sisa dari Murong Yu. Dan Murong Yu telah bergerak melintasi udara, muncul dalam kehampaan yang sangat jauh darinya, dan pada saat yang sama ia meledakkan tinjunya. Boom! Sosok seseorang ditinju keluar dari kehampaan oleh Murong Yu. Melihatnya dari kejauhan, orang ini bahkan merasa ngeri, dan sepertinya dia tidak percaya bahwa Murong Yu dapat menemukan posisinya, dan pada saat yang sama membunuhnya dengan satu pukulan. Faktanya, Murong Yu tidak membunuhnya dengan satu pukulan. Sebelum dia meninju, dia menggunakan serangan jiwa. Jika tidak, dia mungkin dapat memaksanya keluar dari kehampaan dengan satu pukulan, tetapi satu pukulan akan membunuhnya, yang jauh lebih sulit. Bagaimanapun, pembunuh Menara Xingyue, jika dia tidak memiliki artefak pengorbanan, tidak ada yang akan mempercayainya. Dan artefak suci jiwa sangat langka di dunia suci. Hanya sedikit orang yang memilikinya. Oleh karena itu, serangan jiwa jelas merupakan senjata untuk membunuh. Satu pukulan membunuh. Pada saat ini, hati Murong Yu tiba-tiba diselimuti oleh napas kematian yang kuat. Wajah Murong Yu berubah tiba-tiba, dan kemudian dia melangkah keluar, dan menghilang di tempat yang sama dengan goyangan sosoknya. Pada saat dia menghilang, seberkas cahaya pedang melesat pergi, dan segera menghancurkan kehampaan tempat Murong Yu awalnya berada. Pada saat yang sama, sehelai rambut patah setiap inci dan melayang keluar. Embusan, darah yang besar menyembur keluar dari kehampaan. Tertawa, seberkas cahaya pedang sekali lagi menghilang, menghantam kehampaan tempat darah menyembur, dan menebas kehampaan. Namun kali ini tidak terjadi apa-apa. Murong Yu terluka, sedikit darah itu pasti disemprotkan oleh Murong Yu. Dia terluka oleh orang kuat yang tersembunyi. Melihat pemandangan ini, alih-alih senang, semua orang di sekitar mereka tampak muram. Karena mereka semua merasakan kekuatan orang itu dalam kegelapan. Dengan kekuatan mereka, bagaimana mungkin dia menjadi lawan orang itu? Bahkan jika Murong Yu terbunuh, mereka tidak memiliki bagian mereka.
Mereka semua hanya ingin leluhur kacau tingkat tinggi di pasukan mereka bergegas, jika tidak, mereka tidak akan mendapat manfaat sama sekali. Namun, saat ini, beberapa orang sekali lagi fokus pada Peng Huamao dan yang lainnya. Murong Yu dan yang lainnya memiliki semua bagian, tetapi Peng Huamao dan yang lainnya tidak bernilai rendah. Peng Huamao dan yang lainnya adalah orang-orang yang sangat kuat, dan mereka bereaksi sekaligus. Tiba-tiba, hati semua orang tenggelam.